Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu kajian online Asabik yang Allah cintai, amin. Alhamdulillah, kita sudah ada hampir di tengah Ramadan. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah, fastabiqul khairat, masih terus berlomba dalam kebaikan membaca Al-Quran, karena sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Kemarin dikisahkan ya oleh Ustadz Badar LC yang begitu mengharukan bagaimana Al-Quran ini datang kepada diri kita ketika kita meninggalkan Al-Quran. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, sesungguhnya bukan kita tidak membaca, tapi Al-Quran sendiri yang meninggalkan kita. Dan ketika kita tidak membaca Al-Quran karena banyak kesibukan, maka sejatinya kita sendiri diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dicintai Allah, ini seharusnya yang mengisi kajian itu Ustadzah Aas ya, tapi karena beliau sakit mendadak ya, dari malam dia sakit, tadi pagi dihubungi ya gak bisa, lagi demam pas saya kesana. Mohon maaf, jadi saya mendadak menggantikan beliau. Teman-teman yang dicintai Allah, saya hanya ingin berbagi kisah, beberapa kisah yang bisa mengharukan pribadi saya sendiri sebetulnya. Kisah yang pertama adalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani dipitnah oleh tetangganya. Ingat teman-teman, ketika kita ada di atas, ketika orang hebat, memang biasanya pitnahan yang datang kepada kita adalah dari tetangganya sendiri. Tidak ada orang yang di atas kecuali dia pasti kena celaan dari manusia, karena sering saya mengatakan itu adalah wajar ya teman-teman. Saat itu tetangganya melihat Syekh Abdul Qadir Jailani mengintip ada apa dengan keadaan di rumahnya. Lalu sedang mengintip, terlihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau sudah makan tidak dihabiskan tapi diberikan kepada murid-muridnya. Maka orang yang melihat kebencian di pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani langsung memberitakan hoak, memberitakan gibah, fitnah, menceritakan kepada orang tua murid yang ada di Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu mengatakan, kamu menitipkan anakmu ke Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya, betul. Anakmu tidak lagi diberikan ilmu, tapi anakmu diperlakukan seperti kucing yang bekas-bekasan makanannya diberikan kepada anakmu. Ya, ada perkataan seperti itu, orang tua marah gitu ya, apalagi orang tuanya yang tidak bijaksana, melihat dulu, tabayun dulu gitu. Maka langsung aja dia pergi, orang tuanya, ke Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu menanyakan, Syekh, mohon maaf, anak saya dititipkan ke sini buat menimba ilmu, bukan untuk diperlakukan seperti kucing yang makanannya adalah diberikan kepada anak saya. Padahal kalau kita melihat bahwa itu adalah salah satu keberkahan dari seorang guru gitu ya, ketika kita makan berdua bekas guru kita. Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjadi satu pengingat buat diri saya.
pelajaran sekali. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani enggak ribet gitu, enggak menanyakan siapa orang yang mengintip, enggak seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya mengatakan, silahkan bawa anakmu. Maka orang tua itu membawa anaknya, lalu setelah dibawa, terus di jalan diceritakan bagaimana pengalaman ilmunya, sampai di rumah ilmunya banyak sekali. Lalu pulang lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf Syekh, saya titipkan lagi anakku kepadamu. Ternyata ilmu anakku semakin banyak sekali. Maka Syekh pun menjawab dengan sederhana, dengan menolak tapi adab gitu ya. Bukan aku tidak mau menerima anakmu, tapi Allah sudah menutup hati anakmu dengan ilmu-ilmu dariku. Teman-teman, kita banyak sekali, apalagi orang tua murid sekarang yang posisinya ada WA grup orang tua murid yang tanpa guru. Di situ sibuk membincangkan guru-gurunya, di situ sibuk membincangkan lembaga-lembaganya. Dulu saat saya belum punya ilmunya, saat anak pertama terpancing gitu ya, saat teman-teman orang tua murid lain membicarakan guru-gurunya gitu ya, wah sampai ada ini. Kalau saya tipenya nggak suka berbicara di belakang gitu ya, kalau mau baik ya bicarakan ke depan. Saya saat itu karena memanas gitu pembicaraan di antara orang tua murid itu, menjelekkan guru wali kelas saat itu. Dan wali kelas itu wallahu alam ya, dia selalu mengatakan kepada anak ini, dan anaknya menceritakan lagi kepada orang tuanya. Saya mau SMS guru itu, ya ibu, katanya ada sebagian anak yang seperti ini, tapi saya tidak sebutkan kalau saya adalah dari orang tua ini. Ketika saya melihat perkembangan Aspan gitu ya, anak saya insya Allah kok rada susah gitu, nggak seperti adik-adiknya ketika saya didik gitu. Saya pikirkan, saya setelah melihat kisah ini, Masya Allah, mungkin saya pernah berdosa ya, sehingga Allah menutup hati Aspan gitu ya, untuk menimba-nimba ilmu adabnya. Ini harus dijadikan pelajaran. Buat saya apapun kisah yang terjadi itu menjadi satu universitas kehidupan. Universitas kehidupan itu ketika kita diwisuda, ketika kita sangat paham pesan yang Allah berikan, ujian-ujian melalui suami, melalui rezeki, melalui anak, melalui tetangga. Apapun saya baca dan pahami apa maksudnya, sehingga kalau kita paham akan apa yang Allah pesankan kepada diri kita, sehingga Allah memberikan sinyal itu kepada diri kita, maka kita itu sebaiknya sadar dan bertaubat. Setelah kita sadar dan bertaubat, menyesal gitu ya, mudah-mudahan kita meminta maaf, mudah-mudahan kita diwisuda ya, salah satunya diwisuda di dalam universitas kehidupan itu paham makna ujian melalui apapun, mau hutang, mau rezeki, mau orang tua, mau suami, permasalahan rumah tangga, apapun, ketika paham pesan Allah apa yang diberikan, itu akan menjadi wisuda buat kita ya. Kalau S1 S2 gitu ada wisuda, maka wisudanya kita dalam menghadapi kuliah di universitas kehidupan ini adalah ketika kita paham apa yang Allah berikan, tujuan apa yang Allah berikan, sinyal-sinyal. Maka saya sering mengatakan dosa-dosa kita di masa lalu itu masih tersimpan. Dosa-dosa apapun, dari gadis, dari kecil, dari pertama rumah tangga ke suami, ke anak, semua itu akan tersimpan sekali. Semua akan tersimpan sebelum kita bertaubat, dan biasanya Allah itu memberikan sinyal-sinyal ujian kepada diri kita
agar kita bertaubat sesuai dengan ujian yang datang. Ujian yang datang mungkin lewat anak, lewat ini, terus kita perhatikan. Kemungkinan besar kita mempunyai dosa yang sama di masa lalu. Maka untuk mentaubatinya Allah berikan beberapa ujian. Untuk orang yang terbuka hatinya, maka sinyal-sinyal itu adalah menjadikan satu pertobatan dirinya. Ya, teman-teman, hati-hati membicarakan guru, hati-hati membicarakan lembaga, karena efeknya akan kepada anak kita. Karena efeknya akan kepada anak kita. Ya, anak kita yang akan menjadi pembangkang kepada kita. Anak kita yang akan menjadi tidak tertutup ilmunya untuk mencari keberkahan-keberkahan ilmu. Ketika kita tahu ilmu ini dan ketika kita tahu ilmu ini tentang bagaimana adab ke guru, adab ke guru anak-anak kita, maka harus sangat diperhatikan karena jaminannya adalah anak kita. Ketika kita membicarakan guru kita pun jaminannya adalah diri kita. Kita nih membicarakan guru kita, ya hati-hati ya teman-teman ketika kita punya guru gitu ya, guru apa saja, guru ngaji, guru Al-Quran, terus kita membicarakannya, maka apapun yang kita dapatkan ilmunya tidak akan membawa kebaikan, baik akhlak secara rezeki apapun tidak akan membawa kebaikan buat kita. Kalau kita masih membicarakan guru itu, kita kadang ilmunya dipakai tapi di belakang dibicarakan. Keberkahan itu yang tidak akan terjadi. Ya, jangan terpancing ketika ada orang lain membicarakan guru kita, karena kita yang akan dijamin oleh Allah untuk ditutupkannya berbagai ilmu keberkahan buat kita. Kita yang jangan terpancing ketika orang tua murid sekarang sedang membicarakan gitu lembaga-lembaga dan guru-gurunya, karena jaminannya anak kita, keberkahan anak ilmu kita itu akan diambil. Setelah saya punya anak 4, kedua, ketiga, keempat, akhirnya saya paham ilmu-ilmu, terus kita pelajari. Saya sangat takut sekali membicarakan guru-guru, sampai kalau di WA grup-grup gitu terus membicarakan guru, maka saya selalu menjawab ke grup itu, Bunda, anak kita lagi dididik oleh gurunya, maka anak kita sedang dididik sedangkan kita sedang menjelekkan guru-guru itu, maka jaminannya anak kita, Bunda, keberkahan ilmu yang didapat akan dicabut dan anak kita akan menjadi pembangkang kepada diri kita. Hati-hati membenci atau membicarakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membuat suhtullah, akan membuat murkanya Allah. Kalau Allah sudah membuat murka, maka Allah akan menutup segala pintu keberkahan buat diri kita. Yang kedua adalah kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yakub saat menikah, sebelum Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Yakub itu Ishak bapaknya. Nabi Ishak itu mempunyai 2 anak, salah satunya Yakub. Dan Nabi Ishak mencintai salah satu anak, saya Masya Allah, lupa lagi ya anak yang satunya siapa lagi ya. Saat itu Nabi Ishak meminta sesuatu makanan kepada anak yang dicintainya. Tapi karena Nabi Yakub soleh, walaupun tidak dicintai oleh ayahnya, maka beliau langsung memenuhi kebutuhan ayahnya. Maka kata Nabi Ishak, ini siapa? Ini yang disebutkan yang disebutkan oleh Nabi Ishak adalah anak yang dicintainya. Maka kata Nabi Yakub, bukan ayahku, aku adalah Yakub. Aku sudah membawa duluan makanan yang
engkau minta. Saat mau dimakan, Nabi Yakub meminta, ayahku tolong doakan aku, doakan dan ridhoi kehidupanku. Maka Nabi Yakub mendoakan, Nabi Ishak mendoakan Nabi Yakub, mudah-mudahan Allah meridhoimu, ya Allah aku ridho kepadamu dan tolong ridhoi perjalanan Yakub. Maka saat itu Yakub akhirnya dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Dan Ishak mengatakan, pergilah kamu karena saudaramu kecewa. Karena ketika itu Nabi Yakub berlimpah hartanya dan iri saudaranya yang dicintai oleh Yakub, anaknya yang anak Ishak yang dicintai Yakub itu. Lalu Ishak menyuruh Yakub untuk pergi, takut dibunuh oleh saudaranya. Maka saat itu kata Rasulullah SAW, Yakub mempunyai anak yaitu Yusuf dan Bunyamin yang sangat dicintainya daripada 9 anak yang lainnya. Maka kata Rasulullah ketika menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya, kata Rasulullah SAW, hati-hati ketika kita membeda-bedakan anak, maka itu akan menjadi keturunan lagi, akan menurunkan, kita pun akan sama membeda-bedakan anak. Ya, jadi ketika kita lebih mencintai kepada salah satu anak, itu akan kita lakukan lagi nanti di kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita bisa bersifat adil ya. Saat itu Nabi Yakub ingin menikah. Nabi Yakub ingin menikah 2 perempuan. Yang satu kalau nggak salah Ais. Insya Allah, saya tuh mohon maaf teman-teman, termasuk orang yang pelupa kalau mengingat nama ya. Bahkan teman yang lama dulu juga kadang suka lupa kalau wajahnya ingat tapi namanya suka lupa gitu. Yang satu Ais. Ais itu adalah yang dicintai oleh Yakub, meminangnya. Tapi kata ayah mertuanya, kamu jangan menikahi adiknya, ada kakaknya dulu yang belum menikah. Tapi kalau hati kan tidak bisa ya sulit gitu ya. Kalau sudah jatuh hati itu pilihan kepada seseorang, sulit sekali. Nabi Yakub tetap memilih adiknya, tapi atas keriduan mertua, mengikuti keriduan mertua, akhirnya menikahi dulu kakaknya yang tidak dicintai oleh Nabi Yakub. Saat Nabi Yakub menikahi kakaknya, kata ayahnya, nikahi dulu 7 tahun kakaknya, baru kamu bisa menikahi adiknya. Saat menikahi kakaknya, lalu lahirlah anak-anak yang ke-9 itu. Jadi anak-anak yang ke-9 itu adalah anak-anak Yakub yang nanti memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu adalah anak-anak Yakub yang lahir dari perempuan yang tidak dicintai. Ini teman-teman, hati-hati nih ketika kita tidak mencintai, membenci, insya Allah tidak mencintai atau membenci pasangan kita, maka akan melahirkan anak-anak yang tidak, ini kata para ulama akhirnya menyimpulkannya seperti itu. Ketika kita tidak mencintai pasangan kita, membenci pasangan kita, maka kita akan melahirkan anak-anak yang tidak baik akhlaknya. Ya, karena ketika kita tidak mencintai pasangan kita, membenci pasangan kita, berarti kita menolak takdir yang Allah tetapkan buat kita. Maka Allah marah untuk mengingatkan, maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang pembangkang. Saat itu Nabi Yakub menikahilah adiknya, maka lahirlah adalah Bunyamin dan Yusuf dan Bunyamin. Saat melahirkan Yusuf dan Bunyamin, maka anak-anak Yusuf dan Bunyamin itu adalah anak-anak yang soleh ya. Sehingga Nabi Yakub karena lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub. Saat itu
sama kejadian, karena Yakub mencintai banget Yusuf gitu sama Bunyamin, seperti yang diperlakukan ayahnya, ya, membeda-bedakan anaknya. Akhirnya yang 9 orang saudaranya yang dari awal istri yang pertama yang tidak dicintai Nabi Yakub itu akhirnya ingin membunuh Yusuf. Ini harus menjadi pelajaran teman-teman. Kalau ada anak-anak kita yang kurang baik akhlaknya, beristighfarlah. Kemungkinan besar kita saat berumah tangga dengan suami banyak pacekcok gitu ya, banyak riweuhnya, apalagi sampai sering menggugat cerai walaupun tidak jadi cerai. Itu akan menimbulkan anak-anak yang pembangkang, anak-anak yang menyusahkan diri kita sebagai orang tuanya. Maka apabila kita hadir, anak-anak kita seperti itu, perbanyaklah beristighfar. Takutnya kita termasuk orang yang dulu sangat membenci suami kita, ya, minta maaflah. Kemungkinan kebetulan kita sekarang ada di bulan Ramadan gitu ya, minta maaf kepada suami-suami kita ketika kita terlihat anak-anak kita termasuk anak-anak yang sulit sekali nurut sama orang tuanya. Maka kita kadang suka melihat ya teman-teman, ketika anak yang pertama itu sering terjadi pertengkaran gitu ya, maka yang kedua, yang ketiga atau yang bungsu merasa jadi lebih enak diajak bicara gitu, lebih nurut, karena posisinya kita sudah mulai berdamai dengan suami, sudah mulai mencintai suami, menerima apa adanya gitu ya. Kalau yang pertama kan kita masih kaget, gening kieu suami teh gitu ya. Nah, itu harus banyak beristighfar teman-teman ketika kita melahirkan anak pertama, anak kedua gitu, yang masih banyak pacekcokan, pernah ada minta cerai gitu ya, banyak yang curhat kepada saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan satu pelajaran untuk kita mengungkap beberapa pelajaran dari kisah-kisah para sahabiah dan para nabi. Lalu kenapa ketika kita melihat ada orang yang suka keras gitu ya, suka keras kepada ibunya, kasar hati kepada ibunya, maka di dalam Al-Quran ya ada orang gitu ya, dia suka ngaji, suka sholat, tapi kasar keras gitu kepada ibunya. Maka di dalam Al-Quran surat 19 ayat 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka kamu tidak akan dijadikan hati yang keras. Jadi orang yang punya hati yang keras kepada kedua orang tua, maka itu orang yang punya hati yang keras ya dalam kehidupan kita bertetangga, bekerja, bersosial gitu ya, berkeluarga, keras gitu hatinya tuh. Kemungkinan keras, kasar, kemungkinan besar orang itu tidak berbakti kepada orang tua. Karena kalau berbakti maka Allah tidak akan menjadikan jabbaran syaqiyya, yang keras dan kasar ya. Maka kata Allah, berbaktilah kamu kepada orang tua, maka aku tidak akan jadikan hati kamu keras dan kasar, jabbaran syaqiyya. Maka teman-teman pastikan ketika kita mencari menantu itu yang baik kepada ibunya ya, yang biwalidati itu berarti kepada ibu ya, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, karena ada taknya ya, berbuat baiklah kepada ibu maka aku tidak akan jadikan kamu orang yang keras dan kasar. Pastikan ketika kita mencari menantu itu yang baik kepada ibunya, walaupun orang itu tidak sholat, tapi
dia baik kepada ibunya, kemungkinan Allah akan memberikan peluang hidayah yang lebih besar daripada kita. Ya, jadi carilah menantu yang memang baik kepada ibunya, sehingga akan memperlakukan anak-anak kita juga lemah lembut, tidak keras dan kasar. Ya, jadi ketika kita tidak berbuat baik, ketika kita punya hati yang keras dan kasar, maka kemungkinan besar kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran surat 19:32, kita termasuk orang yang tidak berbakti kepada ibu. Terus yang kedua, ketika kita melihat di kehidupan dunia, kehidupan sosial kita, ada orang yang pintar gitu, tapi kok rezekinya biasa-biasa saja gitu ya. Terus ada orang yang bekerja keras terus, tapi kok kelihatannya tidak bahagia. Ada orang yang tidak pintar, rezekinya bagus daripada orang yang pintar. Ada orang yang terus mencari rezeki, tapi kelihatannya tidak bahagia gitu ya. Disulitkan oleh anaknya, disulitkan oleh temannya, di teman bisnisnya, ditipu gitu. Kenapa selalu ada kesulitan? Banyak ini meneliti, bahkan para komunis-komunis ya, orang-orang Cina, itu banyak dia meneliti kenapa orang itu seperti itu. Dia meneliti orang-orang yang di dalam kehidupannya dia lurus saja, terus senang gitu ya, tidak direpotkan oleh anak yang narkoba atau segala macam. Ternyata diteliti itu orang itu pasti berbakti kepada ibunya, tapi orang itu bekerja keras tapi banyak sekali masalahnya. Kemungkinan besar orang itu tidak berbakti, jadi menganggap ibunya adalah mungkin seperti khadimat, menyimpan ibunya kepada panti jompo gitu ya. Kalau kita memperlakukan ibu kita seperti raja, maka dunia, rezeki, harta kita pun akan seperti raja kepada diri kita. Teman-teman, ada dua ya yang bisa membuat keajaiban dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sedekah di pagi hari, dan yang kedua adalah berbakti kepada ibu. Jadi dua kemungkinan besar yang bisa membawa keajaiban, yaitu sedekah di pagi hari dan berbakti kepada orang tua. Kita harus banyak merenungkan diri ketika anak-anak kita sulit sekali diajarkan oleh kita. Mendekatlah. Saya pernah menceritakan, kalau nggak salah teman-teman ya, ketika mungkin bunda-bunda punya anak yang memang sulit gitu ya, dinasehati. Saat itu ada yang bertanya kepada ulama, Ustadz, saya punya anak kecanduan game. Saat punya anak kecanduan game, maka kata ustadznya, apakah kamu masih punya ibu? Masih Ustadz. Sudah berapa lama kamu tidak berhubungan dengan ibu? Hampir 1 tahun Ustadz. Maka kata, kenapa kamu seperti itu? Ya, saya agak ada sedikit selisih paham dengan ibu saya, karena kemungkinan besar merasa kesel karena lebih mencintai saudara yang lain gitu. Maka kata Ustadz, pergilah kamu kepada ibumu. Lalu anak saya gimana Ustadz? Anak saya itu sering nginep di warnet. Tiap hari istri saya dan saya setelah pulang kerja keliling mencari warnet di mana anak saya tinggal. Maka kata Ustadz itu mengatakan seperti ini, jangan pedulikan anakmu, karena ya muqallibul qulub, karena yang membolak-balikan hati anakmu itu adalah Allah. Pergi saja kamu ke orang tuamu, bahagiakan dia, lalu terus berikan kebahagiaan. Nanti insya Allah, Allah yang akan membalikan hati anakmu. Lalu seminggu mengambil cuti, terus dia berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Lalu saat pulang anaknya sudah ada di rumah, lalu
Dia melihat anaknya itu di rumah terus, lalu ayahnya malah menanyakan, kenapa kamu tidak ke warnet? Bosan ya. Lalu sampai saat ini anaknya sedikit-sedikit dibawa jalan, dibawa mengaji, akhirnya kemana-mana anak itu sekarang mengaji, kalau taklim selalu ada, dan menjadi anak yang soleh dan nurut kepada orang tuanya. Ya, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Teman-teman yang dicintai Allah, orang tua itu adalah wali kita, wali yang tanpa gelar, tanpa nama. Tanpa gelar, mungkin orang tua kita tidak punya gelar daripada kita. Tanpa nama, karena tidak tahu orang tua masing-masing namanya siapa. Makanya ibu wali itu biasanya memunculkan karomah. Dan karomah dari seorang ibu kita adalah dia mengajarkan kita berjalan, mengajarkan kita berbicara. Dan ketika kita menangis, karomah dari seorang ibu adalah rezeki air susu yang mengalir, merengek, air susu pun keluar. Coba bayangkan, saat kita keluar saja, air susu keluar, pasti anak kita menangis. Dan kita dari manapun lari-lari untuk memberikan jatah rezeki yang ada di payudara kita. Itu adalah wali kita. Ayah kita adalah mujahid terbesar. Dia yang selalu memperjuangkan apapun yang kita inginkan. Kepanasan, sakit hati dengan temannya, diejek bosnya, tersinggung, ditahan agar kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kewajar kalau ketika kita jelek kepada orang tua, maka Allah akan jaminannya adalah anak kita. Yang kedua, ketika kita jelek kepada orang tua, maka kita akan menemukan kesulitan-kesulitan, sehingga kita bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang tua kita. Kisah-kisah ini menjadi satu inspirasi buat saya, agar saya menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita tidak boleh sakit hati oleh anak kita. Kita harus seperti di lakban. Jangan teman-teman. Kita jangan sakit hati oleh anak kita. Karena ketika kita sakit hati, karena ketika kita marah kepada anak kita, Allah sedang tidak ridho kepada anak kita. Dan ketika Allah tidak ridho kepada anak kita, maka anak kita semakin jauh dari Allah. Anak kita pun semakin membangkang kepada diri kita. Coba lihat anak-anak kita yang sering kita marahi, yang sering kita caci, itu membuat Allah tidak ridho dan membuat anak kita semakin menjauh dari kita dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi kepada anak kita, peluk anak kita dan usap kepalanya. Ya Allah, aku ridho terhadap anak ini dan ridhoilah dia kehidupan. Karena ketika kita sudah meminta ridho Allah dalam kehidupan anak kita sudah mendapatkan segalanya. Ridho Allah itu adalah segalanya buat kita. Ridho Allah itu adalah kunci dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat di bulan Ramadan ini. Teman-teman yang dicintai Allah, saya berniat jazakallah ya yang sudah transfer ke Asadik. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah itu baiknya di pagi hari. Maka niatkan ketika kita bersedekah adalah di pagi hari biar malaikat mendoakan kita.
kita berniat untuk bersedekah di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi kepada para orang tua asuh, mohon maaf, saya izin memberikan uang itu nanti di hari ke-10. Yang pertama adalah biar pahalanya ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya itu sama dengan 1000 malam. Ketika kita masih tetap istiqomah mengaji dan kita bersedekah kepada yatim, maka pahala kita sama dengan 1000 alfa syahrin, sama dengan 1000 malam. Dan yang kedua, biar sekalian kita, karena tidak terlalu banyak sering bertatap muka dengan banyak orang, apalagi di dalam tanggal 6 Mei ini, karena kita jangan boleh banyak kemana-mana. Jadi kita akan memberikan sembako ya di Nuzulul Quran itu, uang orang tua asuh akan kita berikan dan kita akan berikan sembako juga. Saya merencanakan teman-teman di Nuzulul Quran ini, target saya ingin memberikan 300 paket 300 paket kita yang akan kita bagikan kepada orang miskin. Maka apapun, berapapun nilai kita yang diberikan, ketika kita memberikan makan yang kita bagi-bagikan orang untuk berbuka puasa, maka pahala itu akan banyak. Kalau kita berjamaah dan diniatkannya 300 paket, mungkin kita bisa hanya 5 atau 10, tapi ketika kita berjamaah meniatkannya untuk mensedekahkan 300 paket, maka insya Allah sekecil apapun pahalanya akan 300 paket. Dan 300 paket ini apabila di dalam Lailatul Qadar dan Allah menerimanya kita di dalam Lailatul Qadar, maka Allah akan simpan pahala itu terus menerus sampai 1000 malam. Jadi pahala yang datang nanti di akhirat kita, di alam kubur kita, yang akan menjadi berat timbangan kita itu karena pahala Ramadan, pahalanya itu adalah tersimpan sebagai kita seperti bersedekah 1000, bukan 1000 malam tuh, 1000 tahun ya, sampai 1000 tahun gitu. 1000 bulan kok 1000 malam, 1000 tahun, saya suka kemana-mana. Alfus Sahrin itu adalah 1000 bulan pahalanya. Maka niatkan kita seperti itu. Kita sedang mengumpulkan ya, kru asabik sedang mengumpulkan sedikit-sedikit, ada minyak goreng yang murah kita kumpulkan karena kita ingin menanam memberikan mempunyai pahala dengan 1000 alfus syahrin itu, 1000 bulan itu. Kita belum tentu mendapatkan Ramadan ke depannya dengan gejala-gejala kita seperti ini, apalagi di kesulitan yang sangat luar biasa oleh orang-orang kecil yang tidak bisa berjualan sekarang ya, karena sekolah-sekolah tutup ya, tahu bulat itu berkeliling sekolah tutup, kasihan mereka ya. Terus pedagang-pedagang kecil yang di sekolah-sekolah yang sudah tidak ada gitu dari kemarin. Ini saya bertemu dengan orang yang jualan sayur gitu ya, dia nangis, mau kemana saya, katanya berjualan. Komplek-komplek itu kan ditutup ya, komplek-komplek itu ditutup, biasanya masuk ke komplek itu ditutup. Jadi akhirnya dia bingung kemana harus berjualan sambil masih banyak daging-daging, sayur-sayur gitu ya. Ibu-ibu yang dicintai Allah, teman-teman sahabat semua, dan saya inginnya kita memberikan kepada pemerintah juga ya, karena pemerintah sedang menggalakkan 7.000, dan sekarang para agenia di kota Sukabumi berlomba-lomba ya, termasuk Bagus Widodo Tehrani yang di Tehrani ya, yang sudah masuk HMC, Hijabis Mom, sudah memberikan paketnya ke pemerintah ya, untuk membantu, karena pemerintah menyiapkan 4.000, tersisa 3.000 lagi yang harus kita siapkan. Mungkin kita bisa memberikan 100 paket. Mangga teman-teman yang ingin ikut gabung memberikan paket sembako ke Bapak Wali Kota atau ke Bapak Wakil Wali Kota, ke pemerintahan, ke Pemda, mangga. Kita sudah diniatkan ingin memberikan dan membantu kepada pemerintah gitu ya, asabik kajian. Nanti kita pengennya memakai kajian online asabik ya, datang ke Pemda dan memberikan santunan dari kajian online asabik yang saat itu terjadi. Kajian online itu adalah karena
adanya virus corona, tapi dari virus corona ini adalah menimbulkan bentuk kesosialan, bentuk kesolehan diri, bentuk mencintai Al-Quran, banyak keberkahannya. Kalau teman-teman merasakan ini banyak keberkahannya dari virus corona yang Allah datangkan kepada kita, saya sendiri merasakan sekali keberkahan yang datang kepada diri kita walaupun ada virus corona. Kedekatan saya dengan anak-anak, kedekatan saya dengan keluarga, kehusuan saya dalam beribadah, membaca tilawah gitu ya, rindunya membaca. Ini masak teh malas tehnya, inginnya mah terus membaca tilawah, tapi kewajiban kita juga dalam memasak gitu. Maka kalau kita memang ada, ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama datang dari kajian online Asabik, memberikan ke Pemda 100 paket, mungkin yang 200 paketnya, 100 paket pengennya ke pemerintah, saya pengennya 100 paket pengennya kepada duafa dan penjual kaki yang kecil-kecil anu di Taranggung, dan 100 paket kita berikan kepada yatim, dan 40 paket itu saya ingin berikan kepada ustadz ya. Masya Allah, mohon maaf ustadz ya Allah yang ada di sini, ustadz sekarang beliau memang mereka sedang kesulitan sebetulnya teman-teman, karena memang mungkin biasa mengisi kajian di mana-mana, sekarang kan tidak mengisi kajian di mana-mana, sedang kesulitan ekonomi. Banyak ustadz yang sekarang menjual barang-barang yang ada di rumahnya gitu, untuk karena ustadz itu kan harga dirinya tinggi karena menjaminkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus peka ya, kita harus peka dengan keadaan seperti ini ya. Ustadz apalagi ustadz di kampung gitu yang biasanya rame mengisi pengajian kultum gitu ya, buka sahur, sekarang itu sama sekali tidak ada. Dan banyak sekali ustadz yang meminjam gitu ya uang, karena dia sekarang susah memenuhi kebutuhan hidupnya teman-teman. Yaitu jadi 100 paket pengennya 100 paket kita untuk ke pemerintahan, 100 paket kita bagikan untuk pejalan kaki, untuk dan 100 paket kita ada ustadz, ada anak yatim gitu ya, kita bagi-bagi. Mudah-mudahan teman-teman mendukung nanti kalau ke pemerintahan kita dari kajian online Asabik ya. Mudah-mudahan yang punya kaos gitu pakai kaosnya semua ke sana ya. Kita datang ke sana untuk bentuk kontribusi kita kepada pemerintah, mendukung gitu dari kekurangan pemerintah untuk memberikan yang 7.000 itu. Pemerintah baru bisa menyiapkan 4.000 untuk mengayomi masyarakatnya, dan kita tinggal 3.000 lagi gitu. Banyak ya DT, HM saya sudah memberikan ke pemerintah, kenapa kita tidak pun berpastabiqul khairat kepada pemerintah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung niat baik saya untuk memberikan 300 paket kita di dalam Lailatul Qadar untuk menjemput pahala. Demi Allah teman-teman, pahala ini rizki ini akan kita dapat setelah kita menyelesaikan saum ya. Setelah kita menyelesaikan saum, harta ini akan dilipat-lipatkan, dijamin teman-teman. Orang yang lagi susah, keluarkanlah uangnya agar kita bisa bersedekah di malam Lailatul Qadar. Boleh sekarang diberikan kepada nomor norek atau diberikan cash juga kepada kru Asabik. Kita sudah mulai menumpuk gitu ya, membeli beras yang ada uang, yang sisa uang kemarin dibelikan beras, dibelikan gula yang murah, terus-terusan dibelikan minyak goreng. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukungnya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan kepada kita. Salam sehat, salam bahagia, dan salam kesehatan dunia dan akhirat. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah, dan janganlah sekali-kali kita meragukan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kalau yang benar itu benar, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan kalau yang batil itu, yang salah itu salah ya Allah. Warzuqna ijtinabah, dan beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Dan beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Birahmatika ya arhamar